Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dari kelas C, NIM H01213005. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi dalam proses pembelajaran. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Selanjutnya itu struktur kurikulum Merdeka pembelajaran dengan paradigma baru merupakan upaya menumbuhkan pembelajaran sepanjang hayat yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelajaran dengan paradigma baru dilaksanakan melalui kurikulum Merdeka yang memuat ada 3, yaitu yang pertama program interkurikuler, yang kedua program ekstrakurikuler, dan yang terakhir itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, program ini ekstrakurikuler yang berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya, seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas diharapkan dapat mengembangkan kompetensi murid sesuai dengan capaian pembelajaran pada fasenya. Berbagai kegiatan dapat dilaksanakan untuk membantu murid mencapai kompetensi yang diharapkan. Rancanglah kegiatan yang menarik, membangun rasa ingin tahu murid dan diharapkan dengan kehidupan atau lingkungan sekitarnya sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna. Yang kedua itu program ekstrakurikuler. Untuk kegiatan ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dengan kurikulum Merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh setahun pendidikan sesuai dengan kapasitas dan minat karakteristik murid. Yang ketiga itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Program ini merupakan pembelajaran berbasis proyek yang ditujukan sebagai penguatan profil pelajar Pancasila melalui tema yang telah ditetapkan, yaitu ada 7. Yang pertama itu gaya hidup berkelanjutan, yang kedua itu kearifan lokal, yang ketiga itu Bhinneka Tunggal Ika, yang keempat itu pengaruh jiwa dan raganya, yang kelima surat demokrasi, yang keenam itu berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKR, terakhir kewirausahaan. Selanjutnya itu asesmen. Asesmen itu merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan dan pencapaian hasil belajar. Satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk merancang, menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Asesmen itu berperan memberikan informasi sebagai umpan balik bagi guru, murid, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Asesmen juga sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen yang dilakukan di kelas bukan hanya memberikan data perkembangan belajar murid, tetapi juga upaya untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya itu lokasi waktu. Satuan pendidikan juga memiliki keleluasaan untuk menentukan lokasi waktu pembelajaran. Ada tiga alternatif model pembelajaran yang dapat diadaptasi, yaitu model reguler, blok, dan model kolaborasi dengan mempertimbangkan sarana prasarana, jam mengajar guru atau strategi lainnya. Pertama itu model reguler adalah model
Pembelajaran yang paling umum digunakan setiap pembelajaran dilakukan berpisah antara satu mapel dengan mapel lainnya. Yang kedua itu pada model blok. Waktu pembelajaran dikalikan dalam bentuk blok waktu. Yang terakhir itu model kolaborasi, guru berkolaborasi sedemikian rupa untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan asesmen untuk suatu pembelajaran yang terpadu. Selanjutnya itu perangkat ajar selain keleluasaan dalam menentukan lokal waktu, kita juga mempunyai keleluasaan untuk memilih dan memberikan perangkat ajar kepada murid. Selama ada dalam prinsip pembelajaran dengan paradigma baru. Perangkat ajar bukan saja melalui buku teks, tetapi bisa menggunakan media lain seperti model ajar, model proyek, buku, non-teks, video, dan media cetak atau digital. Selanjutnya itu capaian pembelajaran merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran. Capaian pembelajaran dirancang dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan SKL dan standar isi. Selanjutnya, modul ajar. Modul ajar merupakan salah satu peringkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran modul ajar. Sama seperti RPP, namun modul ajar memiliki kompetensi yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atas topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang tersedia melalui dengan konteks kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya itu profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional. Profil pelajar Pancasila berperan sebagai referensi utama yang mengarahkan kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.